Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang dia, dimana seringkali dalam sebuah hubungan si dia tiba-tiba menghilang, si dia pergi begitu saja, atau si dia punya hubungan lain alias mendua dengan berbagai macam alasan pembenaran. Entah karena kita kurang perhatian, entah karena di sana dia ngerasa lebih disayang, ataupun mungkin alasan-alasan lainnya. Kita akan baca apa yang menyebabkan dia memilih menghilang, memilih mendua, dan tidak bicara. Kita akan cari apa yang membuat dia memutuskan begitu saja tanpa membicarakan sama kita. Apakah mungkin ada sikap kita yang menyebabkan juga hal itu terjadi? Mari kita koreksi sama-sama, mari kita lihat. Kita akan berikan judul Seharusnya Bicara Bukan Pergi, apalagi mendua. Kita akan lihat sama-sama apakah memang problemnya ada di dia, ataupun mungkin ada dari sisi kita juga yang menyebabkan hal ini terjadi ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali kesini ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasi sehingga saat Tarotku update video para sahabat mendapatkan notifikasinya dan mendapatkan infonya ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like, dan ingat prokes, jaga kesehatan. Pandemi kita belum berlalu, kontrol diri dengan baik semua ya. Kita akan mulai sama-sama. Fokus. Bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apa yang membuat dia memilih tidak bicara? Apa yang membuat dia memilih pergi? Apa yang membuat dia memilih untuk mendua? Kembali fokus ke diri. Bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apa yang membuat dia tidak bicara, memilih pergi, bahkan mendua? Sekali lagi ya, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati sambil bayangkan si dia. Apa yang membuat dia memilih tidak bicara, memilih pergi, bahkan mendua? Kita akan lihat sama-sama. Tarotku akan ambil mulai dari satu buah kartu ya. Apa yang menyebabkan hal ini muncul? Ada kartu 7 sword, cerita rahasia ya, cerita nggak terbuka. Kenapa dia akhirnya memilih pergi? Kenapa dia akhirnya memilih untuk mendua? Ataupun mungkin berbagai macam alasan pembenaran untuk sikap dia yang kurang positif. Ini dimulai dari tentang rahasia-rahasia kecil ya. Antara kamu dan dia mulai berahasia. Mungkin hal sepele. Mungkin dia yang mulai duluan, mungkin juga kamu yang mulai duluan, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti, sejak mulai ada rahasia di antara kalian, hal-hal seperti ini bisa saja muncul. Memilih pergi, menghilang, ghosting, punya hubungan lain. Cerita rahasia, cerita pertama, sikap-sikap yang harus kita jaga dalam sebuah hubungan. Untuk para sahabat yang sudah berada di hubungan yang seperti ini, memang dianya pergi, dianya ngilang, atau dianya mendua, ataupun mungkin tidak berada di kondisi ini, kita akan ambil pelajarannya sama-sama ya. Cerita pertama, cerita tentang rahasia. Salah satu penyebab yang membuat hal-hal seperti ini bisa muncul dalam sebuah relasi dan hubungan ya. Kemudian cerita yang kedua. Kartu Queen of Cups sebenarnya adalah cerita tentang sosok ratu yang bijaksana. Sosok ratu yang memang ideal sekali menjadi seorang yang merawat sebuah keluarga. Sosok ini yang kadang kala mungkin berusaha dia cari dalam diri kita. Saat sebuah hubungan pertama kali jalan ya, lagi seneng-senengnya ya. Ya, berusaha yang terbaik. Tapi seiring hubungan ini berjalan, kadang kita terpicu hal kecil emosi. Begitupun juga dia. Kita mulai membiasakan
ketidakbijaksanaan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan kita memperbaiki problem yang muncul, tetapi kita bertindak tidak bijak dengan nomor-satukan emosi duluan daripada menyelesaikan sebuah problem di dalam hubungan kita sama si dia. Problem pertama tentang rahasia, problem kedua sikap tidak bijak. Bisa dari kita, bisa juga dari dia ya. Kemudian kartu Queen of Cup ini juga bisa menjadi sebuah simbol. Dia pergi dari kita, dia mendua karena apa? Karena ada faktor otoritas lain di luar kita. Dan bisa saja figur dari keluarga dia yang mungkin kurang mendukung hubungan kamu sama dia. Jadi sedikit aja gesekan kamu sama dia yang di sana udah semangat banget ngomporin, ayo pergi udah ganti yang lain, cari orang lain. Segera bisa. Cerita-cerita seperti ini ya, figur otoritas yang menyebabkan hal ini muncul, ini juga bisa ya. Kita akan lanjutkan kembali cerita yang ketiga. Ada 4 pentakel, perasaan tidak aman, perasaan tidak stabil. Saat dia bersama-sama dengan kamu, dia merasa dominasinya mungkin kalah sama kamu. Mungkin kamu pingin yang terbaik, tapi dia merasa kamu mendominasi dia. Ingat, belum tentu kamu mendominasi dia, tapi dia merasa kamu mendominasi dia. Dia merasa kamu berusaha untuk memegang sebuah kontrol dalam hubungan kamu sama dia. Dia merasa ya yang kamu lakukan selalu benar dan dia selalu salah. Ini versi dia, sekali lagi ya, belum tentu kamu melakukan ini, tapi dia merasa seperti ini. Cerita selanjutnya kita akan lihat. Kartu yang muncul adalah kartu 9 cup ya. Selain dari sisi kamu, kartu 9 cup ternyata memang udah ada dari sisi si dia. Jadi kalau kamu mau amatin ya, kamu mau amatin dia sejak awal jalan sama kamu, sisi nakal dia dalam artian lirik sana, lirik sini, ini juga udah muncul, sudah kelihatan. Jadi memang ini untuk cerita yang dia punya orang lain ya. Jadi memang dari karakteristik si dia juga ada sisi seperti itu. Cerita 9 cup ini memang dia merasa ya dia layak untuk dapat lebih, dia layak untuk mendapatkan lebih dari satu orang dan ya perasaan tidak puas, pingin punya tambahan orang dekat. Atau saat lagi nggak dekat sama kita, bukannya memperbaiki diri atau bukannya mendekati kita, tapi dia memilih alternatif hubungan yang lain. Ini sudah ke karakter juga ya. Ada cerita seperti ini ya. Kita akan lanjutkan kembali. Cerita King of Swords. Jika tadi ada Queen of Cup, di sini ada King of Swords. Yang pertama adalah tentang ketegasan kamu sama dia saat ada problem di antara kalian. Tidak diselesaikan tapi ditunda. Akhirnya ini akan jadi suatu problem. Akhirnya salah satu udah sangat lelah memilih pergi. Atau mungkin dia merasa problem gak selesai, butuh seseorang untuk sharing, akhirnya malah dekat sama orang lain. Cerita ini juga bisa. Atau kembali lagi figur otoritas ya. Di luar kalian bisa keluarga, orang dekat, orang tua, sahabat, temen yang didengerin sama dia menyarankan ya untuk melakukan sebuah tindakan yang kurang positif, mulai dari menghindar saja, sudahi saja hubungannya, yang ngilang aja, atau sebaiknya punya hubungan lain. Ini bisa. Orang yang punya figur otoritas di luar kalian yang kurang mendukung hubungan kamu sama dia, memberi masukan yang kurang begitu positif. Cerita ini ada ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini ada cerita 3 cup, memperkuat cerita 9 cup tadi. 3 cup ini cerita tentang bersenang-senang, cerita tentang punya hubungan lain. Memang sudah ada cerita dari sisi dia, ada potensi seperti itu untuk hubungan sesaat, menyenangkan diri sesaat dengan menjalin relasi lain. Hal-hal seperti ini ya, ini juga kurang positif. Kemudian ada cerita 9 tongkat. 9 tongkat ini tentang strategi, tentang berpikir, nggak mau kalah. Tadi ada cerita di mana dia merasa kamu mendominasi dia. Ingat, perasaan dia belum tentu kamu mendominasi dia, tetapi dia merasa kamu mendominasi dia. Sehingga dia harus berpikir sebuah langkah di mana dia bisa lebih menang daripada kamu. Salah satunya adalah dengan cara kalau dia ngerasa ya mungkin dia bikin salah dan dia nggak bisa menang karena dia memang salah, ya dia pilih menghilang atau dia pilih menghindar. Jadi ini bukan suatu tindakan positif karena dia tidak menyelesaikan sebuah problem tapi menghindari dan melarikan diri dari sebuah problem. Bisa dengan cara ngilang, bisa dengan cara alternatif hubungan lain. Nah ini dia. Kemudian ada kartu 3 tongkat. Tentang sebuah keadaan yang dia rasa dia nggak bisa terima dalam hubungan kalian. Ada sebuah kondisi hubungan antara kamu sama dia yang dia nggak serak, yang dia nggak bisa terima.
Dan akhirnya dia memilih tidak bicara tapi malah pergi atau malah mungkin punya hubungan lain. Cerita ini juga muncul ya. Nah, untuk para sahabat yang mungkin berada di sebuah hubungan, ya kan, yang dianya mungkin hilang atau mungkin dianya punya hubungan lain, sekiranya pembacaan ini bisa jadi sesuatu yang bisa dijadikan pertimbangan untuk langkah yang kalian ambil. Kemudian untuk para sahabat yang tidak berada di hubungan seperti ini, alias hubungannya baik-baik aja. Nah, hal-hal tadi bisa dijadikan sebuah pertimbangan untuk kita bersikap, jangan sampai menyebabkan hal yang ini muncul. Jadi yang tadi yang pertama adalah tentang rahasia, sebaiknya terbuka satu sama lain untuk tidak berahasia, ajak dia bersama-sama. Mungkin gak gampang, tapi ya butuh proses. Tapi ini akan baik. Yang kedua, jaga kedekatan kalian, jangan sampai otoritas di luar kalian, figur keluarga yang lainnya itu ikut campur terlalu dalam hubungan kalian. Karena yang menjalani hubungan ini kamu sama dia. Oke, bukan orang di luar kalian. Kemudian tadi tentang dominan dan didominasi dan mendominasi ya. Nah, ini dia jaga sehingga hubungannya seimbang, tidak salah satu pihak yang selalu merasa ingin benar, ingin didengarkan, tapi satu sama lain jaga keseimbangan. Nah, jika yang ini nih sudah ke arah karakteristik ya, selalu merasa kurang, nah ini dia. Ini harus dibicarakan sama dia, memang selalu merasa kurang, mencari kesenangan sesaat dengan cara kedekatan hubungan. Nah ini, jika memang kamu punya pasangan yang udah punya ciri-ciri seperti itu, ajak untuk terbuka, aja cari alternatif. Mungkin kegiatan yang dilakukan bersama, mungkin hobi bersama. Karena jika dia dibiarkan pergi sendiri, mungkin sama teman-temannya, lingkungannya, nah ini malah bisa terwujud, ini agak berbahaya. Jadi buat suatu hubungan yang menyenangkan, buat suatu tindakan atau hobi yang menyenangkan, lakukan berdua sehingga hal-hal seperti ini nggak muncul ya. Kemudian tadi ini masih memperkuat tentang dominasi, dan yang terakhir tentang pembuktian diri juga dan penerimaan. Jika ada hal-hal dari kamu yang dia nggak suka, tanya sehingga bisa diperbaiki. Begitupun jika ada hal-hal yang dari dia kamu nggak suka, sampaikan, bicarakan, ya kan? Selama kalian berdua mau komunikasi, mau membicarakan, akan selalu ada sebuah solusinya ya. Dan ingat, seharusnya dibicarakan, bukan pergi menghilang, apalagi mendua dalam sebuah hubungan ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini, semoga bisa menjadi masukan untuk teman-teman dan bisa menjadi bantuan yang positif ya. Untuk para sahabat yang baru pertama kali ke sini, ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Dan ingat, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update, para sahabat mendapatkan informasinya. Terima kasih.